Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Setiap malam ketika mata kita terpejam dan dunia luar meredup perlahan, sebuah alam lain terbuka lebar, sunyi namun penuh warna, asing namun begitu akrab. Alam itu adalah mimpi. Di tempat inilah segala logika bisa hancur, segala batasan bisa lenyap, dan segala emosi bisa berubah menjadi gambaran nyata. Mimpi adalah panggung rahasia yang hanya muncul ketika kita kehilangan kesadaran. Namun ironisnya, justru disitulah diri kita yang paling tersembunyi muncul ke permukaan. Sebagian orang menikmati mimpi-mimpi indah yang terasa seperti hadiah dari alam bawah sadar. Namun sebagian lainnya justru dihantui bayang-bayangan kelam. Wajah mantan kekasih, persaingan yang menyakitkan, atau ketakutan yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Ada pula mimpi yang begitu nyata hingga ketika kita terbangun, jantung masih berdegup kencang, tangan berkeringat, dan perasaan kacau tak kunjung hilang. Lalu, dari mana mimpi datang? Dan yang lebih menarik lagi, apakah kita bisa mengendalikan dunia mimpi itu? Pertanyaan ini muncul berulang kali sepanjang sejarah manusia. Pada tahun 2010, film Inception menyulut kembali rasa penasaran dunia. Film itu tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga mengguncang imajinasi, memasuki mimpi orang lain, mencuri rahasia terdalamnya, bahkan menciptakan dunia sepenuhnya baru di dalam mimpi. Nolan menunjukkan gambaran paling liar tentang kemungkinan kendali atas mimpi, sesuatu yang bagi banyak orang terasa seperti sihir. Namun, benarkah itu sekadar fiksi? Mimpi, antara sains dan misteri yang tak terjangkau. Sejak ribuan tahun lalu, manusia mencoba memahami mimpi. Dari filsafat Tiongkok kuno hingga psikoanalisis modern, mimpi dipandang sebagai jendela menuju dunia batin yang tidak bisa dijangkau ketika sadar. 1. Kisah klasik Chuang Tzu bermimpi menjadi kupu-kupu bukan hanya cerita pendek, melainkan refleksi filosofis mendalam tentang batas antara mimpi dan kenyataan. Ketika Chuang Tzu terbang sebagai kupu-kupu, ia merasa bebas, bahagia, utuh. Tetapi ketika terbangun, ia bertanya, apakah aku Chuang Tzu yang bermimpi menjadi kupu-kupu, atau kupu-kupu yang sedang bermimpi menjadi Chuang Tzu? Pertanyaan itu mengguncang peradaban Tiongkok selama berabad-abad. 2. Freud menyebut mimpi sebagai jalan menuju alam bawah sadar, gudang tempat manusia menyimpan keinginan yang ditekan, rasa bersalah, dan trauma masa kecil. Jung menawarkan konsep alam bawah sadar kolektif, kisah dan simbol purba yang diwariskan manusia dari generasi ke generasi. Meski demikian, mimpi tetap tidak bisa diuji secara objektif. Kita hanya dapat menganalisis apa yang diingat, sementara sebagian besar mimpi menghilang dalam hitungan detik setelah terbangun. Dan disinilah misterinya tetap bertahan. Dari mana mimpi berasal? Mimpi tersusun dari fragmen pengalaman sehari-hari kita, suara samar yang pernah kita dengar, wajah orang asing yang pernah kita lihat sekilas, perasaan yang tidak sempat kita kenali saat sadar. Alam bawah sadar menyatukan semuanya tanpa urutan logis. Hal inilah yang membuat mimpi terasa begitu tidak beraturan. Apakah mimpi hanya ilusi? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi implikasinya luas. Jika mimpi benar-benar hanya rangkaian acak dari pengalaman kita, mengapa kadang mimpi terasa lebih nyata daripada kenyataan? Mengapa kita bisa merasakan sakit, ketakutan, cinta, atau kegembiraan yang intens dalam mimpi? Dan mengapa kita bisa bermimpi tentang tempat yang belum pernah kita datangi? Para ilmuwan belum menemukan jawaban pasti. Pada 2018, sebuah penelitian Australia melaporkan bahwa mengonsumsi 240 mg vitamin B6 sebelum tidur dapat meningkatkan kemampuan seseorang mengingat mimpi secara signifikan. Namun efek ini masih diragukan karena dosis tersebut terlalu tinggi untuk konsumsi harian dan dapat berbahaya jika dilakukan tanpa pengawasan medis. Artinya, hingga kini belum ada cara pasti untuk mengingat mimpi kecuali satu hal, kesadaran di dalam mimpi itu sendiri. Kesadaran yang bangkit di dunia mimpi.
Lucid dream adalah kondisi ketika seseorang sadar bahwa ia sedang bermimpi, namun tetap berada di dalam mimpi tersebut. Fenomena ini dapat muncul secara spontan pada 23% manusia, tetapi juga dapat dilatih. Dalam keadaan ini, kita bisa berpikir seperti saat sadar, mengingat masa lalu, merasakan sensasi fisik yang sangat nyata, mengubah dunia mimpi sesuka hati, menciptakan ulang tempat, benda, bahkan orang tertentu, dan tetap mengetahui bahwa semua itu hanyalah mimpi. Seseorang dapat terbang, menembus dinding, bertemu seseorang yang sudah tiada, atau menciptakan kota fiktif yang tidak mungkin ada di dunia nyata. Tidak heran banyak orang menggambarkan lucid dream sebagai pengalaman spiritual. Untuk mencapai lucid dream, pertama-tama kita harus memahami struktur tidur. Ilmu kedokteran tidur membagi siklus tidur menjadi 1. Tahap mengantuk, 2. Tidur ringan, 3. Tidur stabil, 4. Tidur dalam, 5. Tidur REM, tempat mimpi paling aktif terjadi. Pada fase REM, bola mata bergerak cepat, gelombang otak menjadi aktif, dan ingatan mimpi bisa terbentuk. Orang dewasa mengalami 4 hingga 5 siklus REM per malam. Stephen LaBerge memperkenalkan metode MILT. 1. Tidur lalu bangun setelah 5 jam. 2. Ingat kembali mimpi sebelum bangun. 3. Tidur lagi sambil mensugesti diri, aku sedang bermimpi. 4. Visualisasikan mimpi tadi sejelas mungkin. 5. Ulangi sampai tertidur kembali. Jika berhasil, sugesti itu akan muncul di dalam mimpi, membangkitkan kesadaran kita. Lucid dream memang menggoda. Siapa yang tidak ingin mengendalikan dunia tanpa batas? Namun kemampuan ini dapat menjadi pedang bermata dua. Jika terlalu sering dilakukan, lucid dream dapat menyebabkan kaburnya batas antara mimpi dan kenyataan, mimpi berlapis yang menyesatkan, kecemasan menjelang tidur, kelelahan mental, gangguan tidur kronis, kesulitan bangun dari mimpi, mirip fenomena sleep paralysis. Beberapa orang bahkan mengaku terjebak dalam mimpi berulang, seolah-olah tidak dapat kembali ke dunia nyata. Dalam tradisi Tiongkok, kondisi ini dianggap sebagai hun, jiwa yang keluar terlalu jauh dan tidak mampu kembali. Mimpi dalam perspektif Taoisme. Film Inception menyebut 3 jiwa 7 roh, istilah yang berasal dari filosofi Taoisme. Konsep ini telah ada sejak dinasti Shang dan tertulis dalam tulang orakel. Po adalah energi instingtif yang melekat pada tubuh fisik. Menurut Liu Qi, Po mulai terbentuk 5 bulan setelah bayi lahir. Po mengatur respon emosional dasar, insting bertahan hidup, kemampuan motorik, ingatan jangka pendek. Mengapa bayi memiliki daya ingat kuat? Karena Po mereka masih murni. Mengapa lansia mudah lupa? Karena Po mereka melemah. Hun berkaitan dengan kesadaran, spiritualitas, kecerdasan. 1. Tai Kuang, cahaya batin yang menjaga stabilitas jiwa. 2. Yao Qing, mengatur keinginan dan emosi. 3. Suang Ling, pusat logika, intuisi dan pikiran jernih. Hanya Suang Ling yang dapat dilatih melalui meditasi mendalam. Apa hubungannya dengan mimpi? Menurut Taoisme, ketika seseorang tidur, Suang Ling keluar dari tubuh untuk menjelajahi dunia. Perjalanan ini membentuk mimpi, karena itu mimpi sering terjadi di tempat asing. Deja vu dianggap sebagai pengalaman tidur yang muncul kembali saat sadar. Seorang praktisi tingkat tinggi dikatakan tidak bermimpi lagi karena Hun dan Po telah bersatu sempurna. Nei Kuan, pengamatan ke dalam, adalah teknik meditasi Taoisme yang bertujuan mengembalikan keselarasan antara jiwa, roh, dan tubuh fisik. Latihan ini dilakukan dengan memperlambat napas, menata pikiran, memusatkan perhatian pada aliran energi dalam tubuh, melepaskan keinginan yang mengganggu, membersihkan emosi negatif. Tujuannya bukan hanya ketenangan batin, tetapi juga memastikan Hun dan Po tidak tercerai-berai, agar seseorang tidak mengalami mimpi kacau, bangun dengan tubuh lelah, atau kehilangan kesadaran spiritual. Nei Kuan dianggap sebagai penjaga pintu antara mimpi dan dunia nyata. Penutup. Mimpi bukan sekadar bayangan acak dari otak yang sedang beristirahat.
Mimpi adalah rekaman bawah sadar, refleksi emosi terdalam, medan latihan kesadaran, sinyal dari jiwa, dan pintu menuju dimensi yang belum kita kenali. Sains mencoba memahami mimpi dengan alat ukur. Spiritualitas mencoba menafsirkannya dengan kebijaksanaan kuno. Namun satu hal yang pasti, mimpi adalah bagian dari diri kita yang paling jujur. Saat kita belajar mengingatnya, kita belajar memahami diri sendiri. Saat kita mencoba mengendalikannya, kita menghadapi kekuatan yang tidak selalu bisa kita kendalikan. Dan ketika kita terbangun dari mimpi, mungkin kita mulai bertanya, apakah aku sedang bangun dari mimpi atau memasuki mimpi yang lain? Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.